Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya mahasiswa Oktavian Nurjaman. Saya adalah mahasiswa Akademik Perawatan Rumah Sakit Yustira dari tingkat 2C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengaplikasian memakai buku yang pertama yang di dalam negeri ya, yaitu ada SDKI, yaitu Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Yang kedua ada Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan yang ketiga ada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Baik, lanjut kita ke pemakaian aplikasi buku yang internasional. Yang pertama ada NANDA, yaitu Diagnosis Keperawatan, Definisi dan Klarifikasi yang dipakai di dunia. Dan yang kedua ada Nursing Intervention Clarification, yaitu NIC-nya atau NIC ya. Dan yang terakhir ada Nursing Outcomes Clarification, yaitu NOC ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan membuka Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia ya. Contoh kasus misalkan seperti diare. Kita lihat di sini ya, di daftar isi diare. Kita buka halaman 58. Kita cari 58. Baik, nah di sini ada yang namanya diare, yaitu dengan kategori fisiologis dan subkategori nutrisi dan cairan. Dan ada juga definisinya, yaitu pengeluaran feses yang sering, lunak dan tidak berbentuk. Nah, di sini juga ada penyebab fisiologisnya, psikologisnya, ada situasionalnya. Nah, kita pilih aja ya salah satunya. Misalkan ada inflamasi gastrointestinal ya untuk fisiologisnya, dan untuk psikologis ada misalkan kecemasan. Lalu untuk situasionalnya kita ambil satu aja ya, yaitu misalkan seperti penyalahgunaan zat. Nah, di sini juga ada gejala dan tanda mayor, yaitu ada subjektif dan ada objektif. Untuk subjektifnya tidak tersedia, dan objektifnya kita bisa lihat di sini ada 2 poin, yaitu ada defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Baik ya, kita lanjut ke kondisi klinis terkait ya. Misalkan ada kanker kolon, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke Standar Luaran Keperawatan Indonesia yang akan membuka Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau bisa disingkat SLKI. Baik, yang pertama kita harus membuka daftar tautan terlebih dahulu ya. Kita cari diare, kasus yang tadi kita lanjutkan ya. Kita buka halaman 156. Baik, karena sudah ketemu diare. Nah, di sini yaitu ada luaran utama ya. Untuk luaran utamanya ada eliminasi fekal ya. Dan ada juga tambahannya. Nah, kalian bisa menambahkan seperti misalkan fungsi gastrointestinal, atau juga bisa seperti status cairan atau kontinensia fekal. Baik, kita pakai luaran utama aja ya sebagai contohnya, yaitu eliminasi fekal. Lalu kita kembali lagi ke daftar luaran dan kita cari yaitu eliminasi fekal. Baik, kita buka halaman 23. Nah, sudah ketemu guys. Nah, di sini ada eliminasi fekal ya. Di sini juga ada definisinya, yaitu proses defekasi normal yang disertai dengan pengeluaran feses mudah dan konsistensi, frekuensi, serta bentuk feses normal. Dan ada juga ekspektasinya, yaitu membaik. Dan ada juga kriteria hasil. Di sini juga ada menurun ya, ada cukup menurun, ada sedang, ada cukup meningkat, dan ada meningkat ya. Nah, baik, kita lanjut untuk penjelasan SIKI, yaitu Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Baik, kita kasus yang tadi ya. Contohnya misalkan kita dulu
membuka daftar tautannya terlebih dahulu ya guys. Baik, kita cari daftar tautan yaitu diare. Kita buka halaman 455. Nah, sudah ketemu ya guys. Nah, di sini definisi pengetahuan. Nah, di sini ada intervensi utamanya, yaitu edukasi kesehatan untuk yang utamanya ya guys. Dan ada juga intervensi pendukungnya. Kalian bisa menambahkan, misalkan seperti edukasi aktivitas atau istirahat atau yang lainnya. Nah, kita di sini untuk contohnya kita memakai edukasi kesehatan saja ya. Baik, kita kembali ke daftar intervensi keperawatannya ya. Baik, kita cari dengan intervensi utamanya, yaitu cari edukasi kesehatan. Nah, sudah ada guys. Kita langsung ya buka halaman 65. Nah, sudah ketemu ya guys. Di sini ada edukasi kesehatan. Nah, di sini juga ada definisinya, yaitu mengajarkan pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih serta sehat. Tindakannya yaitu ada observasi. Kita ambil satu aja ya sebagai contoh. Misalkan seperti identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Lalu ada komunikasi terapeutiknya. Misalkan ada 3 poin di sini, kita ambil satu saja ya. Misalkan seperti jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Nah, terus ada juga edukasinya. Kita ambil satu poin aja ya sebagai contohnya. Misalkan jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Nah, selesai. Nah, untuk yang kedua, kita akan memakai buku internasional, yaitu ada Nanda Diagnosis Keperawatannya ya, yang dipakai di internasional mendunia. Dan ada Nursing Outcomes Clarification and Nursing Intervention Clarification. Oke, kita lanjut. Kita cari dulu diagnosa keperawatannya ya guys. Pertama-tama kita buka dulu daftar isi. Nah, misalkan kita buka domain 4 ya. Misalkan contoh kasus penurunan curah jantung, kita cari di sini per kelasnya. Oh, dan ternyata ada di kelas 4. Baik, kita buka halaman 229. Nah, sudah ketemu ya guys. Langsung di sini kita buka penurunan curah jantung. Di sini ada definisinya ya, yaitu ketidakadekuatan volume darah yang dipompa oleh jantung untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Dan ada batasan karakteristik. Nah, di batasan karakteristik ini ada berbagai banyak macam ya. Misalkan ada perubahan frekuensi atau irama jantung. Di sini ada 4 poin. Ya udah, kita ambil aja salah satu ya. Misalkan perubahan elektrokardiogram atau EKG. Lalu ada perubahan preload, yaitu di sini juga banyak ya poin-poinnya, tapi kita contohnya ambil satu saja. Seperti misalkan edema. Lalu kita lanjut ya ke perubahan afterload. Nah, di sini banyak ya poin-poinnya, kita ambil satu aja sebagai contoh. Misalkan seperti penurunan nadi perifer. Nah, baik, kita lanjut lagi ya. Dan terakhir ada perubahan kontraktilitas. Banyak juga poin-poinnya, tapi kita ambil satu aja sebagai contoh ya. Nah, kita ambil yaitu di sini penurunan indeks jantung. Baik. Nah, di sini juga ada faktor yang berhubungan ya. Ada akan dikembang dan kondisi terkait ya. Nah, di sini juga banyak poin-poinnya, kita ambil satu aja. Misalkan perubahan preload. Baik, selesai ya untuk
untuk penjelasan di diagnosis keperawatan oleh buku Nanda. Baik, ya, untuk selanjutnya kita penjelasan di Nursing Intervention Clarification atau NIK. Untuk di bahasa Indonesia-nya yaitu keperawatan intervensi klarifikasi. Baik, sambung ke contoh yang tadi ya, kasusnya. Kita pertama-tama kita buka dulu bagian 6. Oke, kita pakai kasus yang tadi ya, yaitu penurunan curah jantung. Kita cari di sini, oh, dan ternyata ada di 564 halamannya. Kita cari ya. Baik. Nah, di sini ada ya penurunan curah jantung ya. Di sini juga ada definisinya. Ketidakadekuatan darah yang dipompa oleh jantung untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Nah, kita di sini ada intervensi keperawatan yang disarankan untuk menyelesaikan masalah ya. Baik, di sini kita cari aja ya, misalkan masalahnya, contohnya misalkan di manajemen jalan nafas ya. Nah, kita ambil di sini. Lalu setelah itu kita buka di bagian 3 untuk mencari jalan nafas. Nah, dan akhirnya ketemu ya guys, ada di manajemen jalan nafas di halaman 186. Kita buka di 186. Nah, sudah ketemu ya guys, manajemen jalan nafas. Di sini juga ada definisinya, yaitu fasilitasi kepatenan jalan nafas. Misalkan ada aktivitasnya ya, misalkan buka jalan nafas dengan teknik chin lift or jaw thrust sebagai mana mestinya. Baik, sudah selesai ya guys untuk penjelasan di Nursing Intervention Clarification. Kita lanjut ke Nursing Outcomes Clarification. Bisa di bahasa Indonesia kan keperawatan luaran klarifikasi. Baik, kita memakai contoh kasus yang tadi. Pertama-tama kita buka dulu di bagian 4. Nah, sudah ketemu ya guys. Di sini ada penurunan curah jantung. Ada di halaman 650. Kita buka. Nah, di sini sudah ada ya penurunan curah jantung. Ada definisinya juga. Tidak adekuatan darah yang dipompa oleh jantung untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Dan di sini juga ada outcome untuk mengukur penyelesaian dari diagnosis. Nah, ada ketidakefektifan pompa jantung dan status sirkulasi. Nah, lalu di sini juga ada tambahannya ya guys, untuk luarannya, misalkan seperti ada tingkat agitasi ya. Nah, lalu di sini juga ada luaran atau outcome yang berkaitan dengan faktor yang berhubungan atau outcome menengah. Nah, kita di sini ambil aja ya satu sebagai contoh. Misalkan kita ambil di sini pengetahuan manajemen penyakit jantung. Nah, kita cari ya langsung, kita kembali lagi ke daftar isi. Tadi itu manajemen penyakit jantung, dan kita cari ya langsung. Nah, di sini sudah ada, yaitu masuk ke bagian 3, yaitu di manajemen diri penyakit jantung. Kita buka halaman 302. Nah, sudah ketemu ya guys. Nah, manajemen diri penyakit jantung. Definisinya yaitu tindakan seseorang untuk mengelola penyakit jantung, pengobatannya, dan untuk mencegah perkembangan penyakit dan komplikasinya. Nah, di sini juga ada skala target luaran atau skala target outcome.
ada tidak pernah menunjukkan, ada jarang menunjukkan, ada kadang-kadang menunjukkan, ada sering menunjukkan, dan ada secara konsisten menunjukkan. Nah, baik, karena sudah selesai ya di sini untuk penjelasan kedua buku dari maupun SLKI, SIKI, SDKI, dan buku Nanda Nikno. Selesai dari saya, mahasiswa Octavian Nurjaman. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini